Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama kami di YouTube channel Ram Law Official. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan materi kita pada episode kelima, baiknya rekan-rekan, para pemirsa, untuk mensubscribe, like, komen channel kami Ram Law Official. Kami tunggu supaya kita melanjutkan materi kita selanjutnya. Ditunggu ya. Terima kasih yang telah merespon channel kami dengan mensubscribe, like, komen Ramla Official. Selanjutnya kita masuk pada materi episode kelima tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bersama ini kami mengapresiasi Mahkamah Agung yang telah mengeluarkan Perma nomor 1 tahun 2020. Semangatnya adalah semangat pemberantasan korupsi. Perma nomor 1 tahun 2020 ini tentang pedoman pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun pasal 2 tersebut berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar. Pasal 2-nya, pasal 2 ayat 2, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Sedangkan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Penyebutan pasal 2 dan pasal 3 ini di lapangan terjadi disparitas. Satu hakim memutuskan pidana dari kerugian negara yang cukup besar dengan putusan yang ringan. Satu kasus lagi dengan kerugian negara yang kecil, hukumannya cukup berat, sehingga ketidakpastian hukuman di lapangan ini menjadikan bajakan perdagangan bisa jadi di lapangan, sehingga atas peristiwa ini Mahkamah Agung membuat klasifikasi tindakan pidana
yang dilakukan oleh para koruptor yang merugikan negara. Secara umum, Perma nomor 1 tahun 2020 ini mengkategorikan kerugian negara terdiri beberapa kategori. Hal ini disebutkan dalam pasal 6 Perma nomor 1 tahun 2020. Pasal 6 ayat 1 mengkategorikan kerugian negara terdiri dari kategori paling berat, yakni kerugian negara akibat tindak pidana korupsi itu lebih dari 100 miliar. Kategori berat, kerugian negara akibat tindak pidana korupsi itu terdiri dari 25 miliar sampai dengan 100 miliar. Sedangkan berikutnya kategori sedang, kerugian negara yang diakibatkan korupsi terdiri dari 100 miliar sampai 25 miliar. Kategori ringan, kerugian negara dari 100 juta sampai 1 miliar. Pasal 6 ayat 2 menyebutkan beberapa kategori. Di antaranya kategori paling berat, kerugian negara dari 100 miliar ke atas. Kategori berat, kerugian negara dari 25 miliar sampai 100 miliar. Kategori sedang, kerugian negara dari 1 miliar sampai 25 miliar. Sedangkan berikutnya disebutkan kategori ringan, kerugian negara dari 100 juta sampai 1 miliar. Kategori paling ringan, kerugian negara akibat korupsi itu sampai dengan 200 juta. Dari beberapa kategori kerugian negara itu dalam Perma nomor 1 tahun 2020 dijelaskan juga ancaman dan pemidanaannya. Dalam hal pemidanaan, dalam Perma nomor 1 tahun 2020 ini dijelaskan dalam pasal 15. Selanjutnya kami berharap kepada Mahkamah Agung agar kedepannya dalam mengeluarkan peraturan internal bagi hakim khususnya dalam pemidanaan lebih menyeluruh, tidak hanya sebatas pasal 2 dan pasal 3, tapi keseluruhan pasal pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi agar lebih terperinci dan lebih jelas hukumannya. Itu yang menjadi harapan kami ke depan. Ini adalah terobosan yang baik dan menjadi rujukan ke depan dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi. Mudah-mudahan dengan dikeluarkannya Perma nomor 1 tahun 2020, para penyelenggara negara tidak lagi main-main dengan jabatannya dan hakim sungguh-sungguh melakukan pemeriksaan, memutus perkara sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2020. Sekian respon, tanggapan, dukungan kami atas dikeluarkannya Perma nomor 1 tahun 2020. Sukses buat Mahkamah Agung. Terima kasih kepada seluruh pemirsa yang setia mengikuti YouTube channel Ramla Official. Sekali lagi, tetap kami tidak bosan-bosan agar seluruh pemirsa untuk mensubscribe, like, komen di YouTube channel Ramla Official. Bagi seluruh pemirsa, rekan-rekan semua yang ingin bertanya seputar masalah hukum, baik masalah saudara-saudara sekalian atau masalah yang dihadapi di kantor atau masalah yang dihadapi di lingkungan saudara-saudara sekalian, bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami, bisa di email, Instagram,
insya Allah pertanyaan saudara-saudara ini akan kami jadikan materi episode berikutnya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam Cakrawala Hukum.